Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Edi Umadi Prayoga Rawardana, NIM 19055331156. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang fusion welding process. Langsung saja. Pertama itu, definisi dari pengelasan itu adalah suatu proses penyambungan plat atau logam menjadi satu dengan menggunakan panas atau tanpa tekanan. Itu kan cara logam yang akan disambung dipanaskan terlebih dahulu hingga meleleh dan baru disambungkan dengan bantuan perataan las. Kemudian yang pertama itu dari bagian pengelasan itu ada oxy-fuel gas welding. Dalam proses ini digunakan campuran gas oksigen dengan campuran gas asetilin. Suhu yang bisa mencapai 3500 Celcius. Lihat pada gambar di samping. Ini merupakan dua tabung gas, di mana tabung gas oksigen dan eksilin dan tabung asetilin. Kemudian akan disemprotkan menuju nozzle-nya ini dan akan melelehkan benda kerja. Kemudian lanjut, ada 3 bentuk nyala api dalam las asetilin ini. Yang pertama itu nyala api natural. Pada nyala netral kerucut, nyala bagian dalam pada ujung nyala memerlukan perbandingan oksigen dan asetilin kira-kira 1:1 dengan reaksi seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas. Lubung luar berwarna kebiruan adalah reaksi gas OCO2 dan H2 dengan oksigen yang diambil dari udara. Kemudian yang kedua ada nyala api oksidasi. Apabila terdapat kelebihan gas oksigen, nyala mirip dengan nyala netral, hanya kerucut nyala bagian dalam lebih pendek dan selubung luar lebih jelas warnanya. Nyala oksidasi digunakan untuk pengelasan kuningan dan perunggu. Yang ketiga itu nyala api reduksi. Terjadi apabila terdapat kelebihan asetilin dan pada nyala akan jumpai 3 daerah di mana antara kerucut, nyala dan selubung luar akan berwarna keputihan. Nyala jenis ini digunakan pengelasan logam monel, nikel, beberapa jenis baja dan macam-macam bahan pengeras permukaan nefrous. Nah, ini merupakan video singkat dari materi yang tadi. The cylinder valve, when the cylinder is not in use. Acetylene cylinders. These cylinders contain acetylene under pressure, made of steel and have cylinder valves. The cylinders contain porous filler material, which is fitted with acetone, that allows the acetylene to be safely contained in the cylinder at 250 psi. Acetylene should never be used at a pressure that exceeds 15 psi, as it becomes highly unstable, which depending upon the condition could cause it to decompose and explode. Pressure regulators. For welding, the oxygen and acetylene are required at low pressure, but in the cylinders, they are filled in high pressure. So a pressure regulator is required to control the pressure of oxygen and acetylene before reaching the mixing chamber. Torch. The torch consists of the handle, oxygen and the fuel gas valves, and the mixing chamber. Inside the handle, there are tubes through which the oxygen and fuel gas flow. Mixing chamber. In this chamber, oxygen and fuel gas are mixed. In this mixing chamber, the ratio of oxygen and fuel gas is mixed according to the type of flame required, such as neutral, oxidizing or carburizing flame. Control valves. There are 2 control valves available in this torch. One is for the oxygen, and the second one is for fuel gas. These control valves are used to control
Kemudian ada las listrik. Jadi pada pengelasan dengan listrik, panas yang dihasilkan berasal dari busur listrik yang timbul dari menempelnya benda kerja dengan elektroda. Elektroda pengisian dipanaskan mencapai titik cair dan diendapkan pada sambungan hingga terbentuk sambungan las. Panas yang dihasilkan oleh busur listrik mencapai 5.500 derajat Celcius. Jadi las busur listrik ini ada dua prosesnya, yaitu yang pertama non-crucible elektroda dan yang kedua ada crucible elektroda. Nah, kita akan membahas yang pertama itu non-crucible elektroda. Jadi apa sih non-crucible elektroda? Jadi non-crucible elektroda inilah proses pengelasan di mana elektroda tidak ikut terbakar. Jadi proses busur listrik non-crucible elektroda ini ada bagian-bagiannya, jenis-jenisnya. Yang pertama itu gas tungsten arc welding atau GTAW. Dalam pengelasan gas tungsten arc welding sebelumnya dikenal sebagai lastik atau tungsten inner gas. Pengisian logam dipasok dari kawat pengisi karena elektroda tungsten tidak dikonsumsi dalam pengoperasian filter logam sama dengan logam yang akan dilas, dan flux tidak digunakan. Gas perlindungan biasanya gas argon atau helium atau campuran dari keduanya. Kemudian ada plasma arc welding. Jadi plasma arc welding atau PAW adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding, di mana busur arc plasma dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW ini, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inner ke dalam wilayah arc agar membentuk gas aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi plasma arc welding ini di dalam ini sudah terdapat elektroda dan pada nozzle khusus dirancang supaya dapat memfokuskan aliran berkecepatan tinggi ke dalam wilayah untuk membentuk aliran plasma yang sangat panas dan berkecepatan tinggi. Kemudian yang ketiga ada atom hidrogen welding atau AHW. Dalam atomic hydrogen welding, busur las dihasilkan antara dua elektroda tungsten dalam lapisan gas hidrogen. Gas hidrogen biasanya adalah diatomic H2, akan tetapi di mana suhunya lebih dari 6.000 derajat Celcius, hidrogen terurai menjadi bentuk atomnya. Simulator menyerap sejumlah besar panas dari busur. Nah, kemudian yang kedua itu adalah las busur listrik consumable elektroda. Jadi yang tadi ada non consumable, sekarang consumable elektroda itu adalah elektroda ikut habis terbakar dan sekaligus sebagai bahan pengisi. Jadi jenis-jenisnya dari ini yang pertama adalah Shell Metal Arc Welding atau yang kita kenal dengan SMAW. Shell Metal Arc Welding merupakan salah satu yang paling tua atau sering kita lihat di bengkel-bengkel las. Sederhana, untuk proses penyambungan sekitar 50% dari seluruh industri las dilakukan oleh proses ini. Panas yang dihasilkan dari busur listrik yang timbul penempelan benda kerja dengan elektroda. Proses SMAW ini umum digunakan di konstruksi umum, galangan kapal dan pipa. Pekerjaan untuk pemeliharaan, proses ini cocok paling baik untuk ketebalan benda kerja antara 3 sampai 19 mm. Nah, ini merupakan video singkat dari SMAW. DCEN. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal, and the workpiece is connected to the positive terminal. The electrons thus travel from the negative terminal to the positive terminal. That is, from the electrode to the workpiece. Since there is a sufficient potential difference between the electrode and the workpiece, therefore the electrons from the electrode accelerate and strike the workpiece surface at a very high velocity. Upon striking, the kinetic energy of the electrons is converted into heat or thermal energy, thus an immense amount of heat is generated at the workpiece surface. About 66% of the arc heat is generated on the surface of the workpiece, and the rest of the heat is generated at the electrode surface. This melts the base metal quickly, thus
Nah, kemudian yang kedua ada Schellenberg arc welding. Dalam Schellenberg arc welding, busur las yang dilindungi oleh butiran flux terdiri dari kapur, silika, mengoksida, kalsium, dan senyawa lainnya. Kemudian elektroda adalah koil tebal berat berukuran 1,5 sampai 10 mm termasuk secara otomatis melalui tabung. Arus listrik biasanya sekitar antara 300 dan 2000 ampere. Digunakan untuk berbagai lasan karbon dan baja paduan stainless steel, lembaran atau plat dengan ketebalan 5 mm. Yang ketiga adalah gas metal arc welding (GMAW). Dalam gas metal arc welding yang dikembangkan pada 1950-an dan sebelumnya disebut las metal inner gas, daerah las terlindungi oleh lapisan atmosfer argon, helium, karbon dioksida, atau campuran berbagai gas lainnya. Yang keempat ada flux core arc welding. Flux core arc welding ini adalah serupa dengan gas metal arc welding, kecuali bentuk elektroda tubularnya dan diisi dengan flux, istilahnya sekarang inti flux. Elektroda biasanya 0,5 sampai 4 mm dan daya yang diperlukan adalah sekitar 20 kW. Yang kelima ada electrolas welding (ESW). Jadi electro welding aplikasinya mirip dengan elektro gas las. Perbedaan utama adalah bahwa busur dijalankan antara ujung elektroda dan bagian bawah. Bagian yang akan dilas pengelasan elektroda mampu mengelas palet dengan ketebalan mulai 50 sampai 900 mm. Arus yang dibutuhkan sekitar 600 ampere pada 40 sampai 50 volt. Arus yang lebih tinggi digunakan untuk plat tebal. Kemudian yang terakhir materi yang kita bahas adalah elektroda untuk las busur listrik. Jadi lapisan elektroda itu terbuat dari oksida, karbonat, fluorida, paduan logam, dan selulosa. Fungsi dasar sebagai berikut: stabilkan busur listrik, menghasilkan gas untuk sebagian pelindung terhadap atmosfer sekitar, bertindak sebagai flux untuk melindungi lasan terhadap oksida, penamaan elemen paduan ke zona lasan untuk meningkatkan sifat-sifat penghubungan agar tidak rapuh. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besar mungkin. Saya tutup dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om.